Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang LKM 5 Telaah Kimia SMA 3, materi elektrokimia. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Nikuta Eka Damayanti dengan NIM 18130311025. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja. Pada soal nomor 1 yaitu dalam elektrolisis leburan Al2O3 menggunakan elektroda inert, berapakah volume gas yang dibebaskan atau diukur pada keadaan STP ketika arus sebesar 8 ampere dialirkan melalui elektrolit tersebut selama 100 menit. Yang pertama, reaksi elektrolisis yang terjadi pada kedua elektroda adalah reaksi reduksi ion Al3+ pada katoda dan oksidasi ion O2- pada anoda, di mana reaksi yang terjadi adalah pada katoda Al3+ ditambah 3 elektron menjadi Al, dan pada anoda O2- menjadi O2 ditambah dengan 4 elektron. Kita menghitung volume gas pada keadaan STP itu dapat ditentukan dengan beberapa data yang ditentukan. I sama dengan 8 ampere, T sama dengan 100 menit, di mana 100 menit kita ubah ke detik sama dengan 6000 detik. Selanjutnya kita masukkan ke rumusnya, di mana rumus yang digunakan adalah penggambaran dari rumus hukum Faraday 1, yaitu sama dengan mol dikali elektron sama dengan I dikali T per 96.500, di mana mol dikalikan dengan 4, di mana elektronnya itu ada 4 dari anoda O2, dikali dengan 6.000, waktunya 6.000 dibagi dengan 96.500, hasilnya 0,124 mol. Di mana volume gas pada keadaan STP ini dapat dihitung menggunakan rumus volume sama dengan mol dikali 22,4. Kita masukkan molnya 0,124 mol dikali dengan 22,4, hasilnya 2,8 liter. Itu merupakan hasil dari volume O2. Kita lanjut ke soal nomor 2. Suatu percobaan elektrolisis pada 0,1 mol krom telah diendapkan pada katoda ketika 0,06 mol elektron dilewatkan suatu larutan elektrolit yang mengandung krom. Apakah elektrolit tersebut dapat digunakan dalam proses tersebut? Di mana 0,01 mol Cr diendapkan oleh 6 elektron, maka 1 mol Cr sama dengan 0,06 per 0,01 mol elektron, di mana 1 mol Cr sama dengan 6 mol elektron. Di mana reaksi pada katoda atau reduksi kation yang sesuai adalah membutuhkan 6 mol elektron sehingga dihasilkan 1 mol Cr, yaitu Cr 6+ ditambah 6 elektron menjadi Cr. Dari alternatif yang tersedia, dipilih Cr yang memiliki bilangan oksidasi 6. Jadi senyawa Cr yang memiliki bilangan oksidasi 6 itu ada Na2, Cr2O7, dan K2, Cr2O7. Seperti itu. Untuk soal ketiga, ketika 193 kolom arus listrik dialirkan melalui leburan senyawa suatu logam, yang mana 1 kali 10 pangkat min 3 mol atom logam mengendap di katoda, manakah elektron yang dimaksud? Manakah logam yang dimaksud? 193 kolom sama dengan 193 kolom dibagi 96.500 kolom per Faraday menghasilkan 2 kali 10 pangkat min 3 Faraday, di mana 2 kali 10 pangkat min 3 Faraday ini digunakan untuk mengenakan 1,10 pangkat min 3 mol logam. Karena reaksi pada katoda atau reduksi kation itu Ln plus ditambah dengan elektron menjadi L, jadi muatan logam yang dimaksud adalah N sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 3 dibagi 1 kali 10 pangkat min 3. Jadi muatan ion logam itu ada sama dengan 2. Maka dari itu yang termasuk ke dalam hal ini ion logam yang mengandung muatan 2 yaitu Mg, Cu, Pp, dan logam lain yang memungkinkan tereduksi menangkap 2 elektron. Yang keempat, larutan perak nitrat di elektrolisis, berapa elektron yang dibutuhkan untuk mengendapkan 1,08 gram perak pada katode yang diketahui ARAG sama dengan 108 dan L sama dengan tetapan Avogadro, di mana reaksi pada katode itu Ag plus Aks ditambah dengan elektron menjadi Ag endapan berdasarkan perbandingan koefisien antara oksigen dengan elektron, di mana jumlah mol elektron sama dengan jumlah mol Ag endapan, di mana jumlah mol elektron massa Ag dibagi dengan massa molar Ag yaitu 1,08 gram dibagi dengan 108 gram per mol,
menghasilkan jumlah mol elektron 0,01 mol, di mana jumlah mol elektron ini dikali dengan tetapan Avogadro, yaitu 0,01 dikali dengan tetapan Avogadro, di mana L per 100 gitu. Yang selanjutnya, bahan yang digunakan sebagai elektroda pada sel aki atau aki, jelaskan reaksi yang terjadi. Jadi aki timbal adalah baterai yang digunakan untuk kendaraan bermotor atau mobil, di mana komponen dari aki sendiri adalah PbO2 sebagai katoda dan Pb atau timah hitam sebagai anodanya. Komponen tersebut dicelupkan ke dalam larutan asam sulfat atau H2SO4, di mana reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. Bisa dilihat Pb sebagai anoda dan PbO2 sebagai katoda, di mana pada pengisian daya aki dilakukan dengan cara menghubungkan elektroda timbal dengan kutub negatif sumber arus, sehingga Pb2SO4 yang terdapat pada elektroda timbal itu direduksi. Reaksinya dapat dilihat di mana PbSO4 sebagai Pb sebagai katoda dan PbO2 sebagai anoda. Selanjutnya, pada elektroda larutan CuSO4 dengan elektroda PT dialirkan arus listrik 2 ampere sama 965 detik, di mana ARCU sama dengan 63,5. Berapakah banyak logam tembaga yang dihasilkan? Di mana kita sudah mengetahui ampernya sebesar 2 ampere, waktunya 965 detik, ARCU-nya 63 detik, ditanya banyaknya logam yang dihasilkan. Kita masukkan ke rumus AR permuatan dikali arus listrik arus listrik kali waktu per 96.500. Kita masukkan rumus dan kita mendapatkan hasilnya. Jadi hasilnya itu sebesar 0,63 gram. Yang soal yang ketujuh, di mana elektrolisis umum digunakan untuk mendapatkan logam murni dari ion-ionnya. Suatu percobaan dilakukan dengan memberikan arus sebesar 3 ampere selama 2 jam terhadap larutan ion logam X yang memiliki muatan plus 2. Di akhir percobaan diperoleh logam X sebanyak 7,11 gram. Logam X tersebut adalah, jadi ini sudah diketahui, kita masukkan ke rumus. Di mana I sama dengan Q per T, kita masukkan I-nya itu sebesar 3 ampere, dan kita dapatkan mol elektronnya itu sebesar 0,224 mol. Berdasarkan persamaan reduksi ion X plus 2 ini, kita masukkan ke rumus. Kita dapatkan nilai mol X-nya itu sebesar 0,112 mol, di mana penentuan molar X itu kita menentukan dengan massa X dibagi dengan NX-nya. Kita masukkan rumus dan masukkan angka yang sudah kita dapat, maka massa molar X adalah 63,48 gram per mol, di mana logam dengan AR kisaran 63,48 gram per mol itu adalah logam Cu. Yang ke-8, jelaskan reaksi yang terjadi dalam pengosongan dan pengisian aki, di mana anoda dan katoda berubah menjadi zat yang sama, yaitu PbSO4. PbSO4 yang terbentuk jika dibiarkan akan menutup kedua elektroda yang berupa kristal putih. Jika permukaan kedua elektroda sudah tertutup endapan PbSO4, maka tidak terdapat selisih potensial. Dikatakan aki sudah habis setrumnya. PbO2 di katoda dan Pb di anoda berubah menjadi PbSO4. Untuk mengembalikan PbSO4 menjadi Pb dan PbO2, aki harus dialiri arus listrik. Ini merupakan reaksi pengosongan aki, yang mana selanjutnya sama pengosongan aki H2SO4 diikat dan dihasilkan air. Dengan demikian kadar H2SO4 berkurang dan massa jenis larutan berkurang. Aki yang berisi mengandung larutan dengan massa jenis 1,25 sampai 1,30 gram per cm kubik. Jika massanya larutannya turun sampai 1,20 gram per cm kubik, maka aki harus diisi kembali, di mana persamaan aki ini dapat dilihat di soal sebelumnya. Yang ke-9, apakah yang terjadi pada peristiwa korosi atau pada proses penghambatan, di mana proses terjadinya korosi merupakan proses elektrokimia, di mana elektrokimia adalah proses terjadinya reaksi redoks atau reduksi oksidasi secara spontan. Contohnya korosi pada besi akan membentuk oksidasi sel, oksida besi atau Fe2O3 XH2O, di mana besi akan teroksidasi oleh oksigen dari udara dan akan membentuk korosi. Persamaan reaksi yang berlangsung adalah sebagai berikut. Jadi persamaan
reaksinya itu ada Fe6 jadi Fe2+ aktif ditambah dengan 2 elektron, O2 ditambah 2H2O ditambah 4 elektron jadi 4OH-, di mana dengan energi potensialnya plus 0,44 volt plus 0,40 volt, maka reaksi selnya Fe ditambah 2H2O menjadi Fe dan 4H2O dengan energi potensial plus 0,84 volt. Seperti itu. Kita lanjut ke soal yang terakhir. Jadi rancang percobaan untuk electroplating dengan mengikuti skema gambar berikut. Jadi sebelum kita ke percobaan, kita harus mengetahui electroplating adalah sebuah proses melapiskan suatu logam atau bahan lainnya dengan logam lain dengan bantuan arus listrik sehingga kualitas dari logam pelapis juga dapat dimiliki oleh materi yang akan dilapis. Tujuan utama dari proses electroplating ini atau pelapisan logam adalah untuk mengubah dan membuat kualitas permukaan suatu benda menjadi lebih baik. Di mana pada proses penyembuhan logam itu perak besi dijadikan sebagai katoda. Ini merupakan contoh percobaannya, di mana perak besi dijadikan sebagai katoda. Adapun perak yang dijadikan pelapis bertindak sebagai anoda, di mana elektrolit yang digunakan adalah elektrolit yang mengandung logam pelapis. Logam perak akan teroksidasi menjadi ion perak, adapun pada katoda ion perak akan tereduksi menjadi logam perak yang melapisi besi. Pada anoda akan terjadi reaksi oksidasi, logam perak menjadi ion perak Ag+. Ion Ag+ tersebut akan dilepas ke dalam larutan perak nitrat yang dijadikan sebagai elektrolit dan bergabung dengan ion perak yang terdapat dalam perak nitrat. Adapun pada katoda akan terjadi reaksi reduksi ion perak menjadi logam perak. Logam perak tersebut diendapkan pada katoda atau Fe. Proses tersebut terjadi terus-menerus sehingga ion perak tereduksi secara keseluruhan dan logam besi akan terlapisi oleh ion perak. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan dari presentasi kali ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya tutup dengan terima kasih.